menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 ya. Dan ya nanti Anda bisa berinteraksi atau juga bisa berproses bisa sharing bersama Siwo Agus Hidayat di 021398350905. Sekali lagi pesawat telepon yang bisa digunakan adalah di 0213983905 atau juga melalui SMS Light FM di 0818801058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Baik Siwo? Ya biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Gitu aja kok susah ya Siwo ya. Oke Siwo, kita coba terima penelpon pertama Siwo ya. Silakan Light Audience di 021398350905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mas Boy ini. Aduh, Mas Boy, apa kabar Mas? Baik ya? Wah, baik, alhamdulillah. Ya, oke, silakan langsung Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo kemarin kan membahas tentang gibah itu ya, tentang membuka aib seseorang gitu. Tapi kalau di dalam kesaksian nih Siwo, kan orang banyak yang bersaksi di pengadilan atau sekarang ini, kan aib-aib orang tentang koruptor atau apa itu. Nah, bedanya gibah itu dengan aib seseorang yang harus kita ungkap, seperti apa nih perbedaannya itu Siwo? Yang pertama saya mau tanya itu, antara saksi dan gibah ini mengungkap aib seseorang itu seperti apa gitu. Nah yang kedua ini kalau saksi ini istilahnya dampaknya itu di dalam bicara hukum Islam lah ya, seperti apa gitu Siwo? Assalamualaikum Siwo, seperti itu aja. Yang kedua, Sebentar Mas Boy. Kalau saksi itu di dalam hukum Islam itu sebagai apa itu fungsinya gitu Siwo? Antara gibah itu kan kalau saksi juga mengungkap aib seseorang itu ada gitu kan Siwo ya. Di dalam hukum Islam itu bentuknya seperti apa maksudnya ininya lah harfiahnya gitu Siwo ya. Pengertian saksi itu di dalam hukum Islam lah gitu. Gitu aja Siwo. Yeah, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Boy, silakan Siwo mungkin langsung dibuka sekaligus, silakan. Saya langsung. Ya, langsung silakan Siwo. Kepada seluruh teman-teman Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Semoga masing-masing kita bisa memanfaatkan acara ini minimal dengan manage niat agar acara kita ini tidak sekedar rekreasi pemahaman, tetapi juga bisa berdampak spiritual, dan itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memanage niat kita masing-masing kita dalam acara ini. Rekan-rekan semua, sebagaimana biasa saya awali dengan mohon acara ini didudukkan secara proporsional, yaitu bahwa saya ini sekedar teman sharing, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang saya sampaikan, meskipun yang saya sampaikan itu yang saya pahami, yang saya yakini benar, tetapi kebenaran yang terbatasi oleh saya itu belum ada jaminannya. Ya mungkin kalaupun itu benar, baru benar menurut saya, dan sementara ini masih bisa dikoreksi, masih bisa direvisi. Dan apa yang akan saya sampaikan tidak
dalam rangka mewakili pihak manapun, kecuali sekedar mewakili pemahaman saya itu, keyakinan saya itu. Untuk itu maka mohon dijadikan sebagai data tambahan atau perluasan wawasan, atau mungkin sebagai tambahan materi perbandingan. Dan kalau yang sudah berulang mudah-mudahan menguatkan yang sudah ada. Yang mungkin penting adalah mohon jangan tergesa diterima, tapi juga mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak sesuatu itu akan mempunyai akibat yang pasti bagi diri kita masing-masing. Pada saat menerima itu juga ada konsekuensinya, ada akibatnya. Pada saat menolak itu juga ada konsekuensi akibatnya. Untuk itu, agar acara ini bisa masuk sebagai pendukung proses kita masing-masing, kiranya kita sangat perlu untuk bersikap hati-hati, waspada, cermat, ambil kebenaran dari manapun kebenaran itu, dan tolaklah ketidakbenaran dari manapun dia datang. Tugas kita adalah semakin menyempurnakan diri, semakin mendewasakan diri, semakin mendekatkan kita kepada kebenaran yang lebih bermutu dalam rangka kita mendekat kepada yang maha benar. Itu, dan kita masuk melalui Mas Boy yang mengangkat permasalahan riba. Riba, bagaimana dengan saksi yang dia harus membongkar keburukan orang lain dengan kesaksiannya itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sepanjang yang saya tahu, riba itu juga ada aturannya. Mana yang disebut riba dan mana yang bukan. Riba itu mengungkap aib orang lain, sementara orang itu sendiri menutup aibnya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang melakukan aib tapi dia membuka sendiri aibnya, kemudian kita membahas aib itu bukan riba. Jadi kalau itu dijadikan aturan, maka riba itu hanya berlaku bagi aib seseorang yang aib itu disimpan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seorang koruptor, kan selalu dia menyimpan aibnya itu kan, agar orang lain nggak ketahuan. Bagaimana bagi kita yang tahu ada seseorang dia korupsi, tahu di depan mata kita, kemudian pada proses persidangan kita dijadikan saksi, bagaimana? Nanti ada syarat lain. Pada saat ada aib dan itu berkaitan dengan orang lain, itu berkaitan dengan merugikan orang lain. Pada saat saya tahu dan dibutuhkan pengetahuan itu dalam rangka mencegah keburukan bagi orang lain, maka itu bukan disebut riba. Ya, contoh kasus begini agar mudah.
saya pernah bekerja sama, berpartner bisnis dengan X misalnya gitu ya. Nah, kemudian di tengah perjalanan kerjasama itu saya mendapati, loh kok dia gaya bisnisnya begini, pakai model menipu, menjegal dan sebagainya. Sehingga saya punya data itu di depan mata saya. Meskipun itu merupakan manuver dia, taktik dia, strategi dia di dalam berbisnis yang dia simpan sebagai rahasia. Ya. Tapi saya tahu karena saya bekerja sama dengan dia. Nah, sepanjang dia menyimpan kesalahan itu, tidak ingin diketahui oleh orang lain, saya tidak boleh mengungkapkannya. Tetapi kalau apa yang dia simpan itu pada saat dia melakukannya lagi akan merugikan pihak lain, misalnya begini, saya sudah tahu bagaimana manuver dia di dalam berbisnis, yang ada trik-trik untuk merugikan orang lain. Kemudian saya tahu dia mau bekerja sama sebagaimana yang pernah saya alami. Dia ingin bekerja sama kepada teman saya, atau mungkin kepada saudara saya, atau keluarga saya, atau orang lain yang kebetulan saya punya akses ke misalnya Y gitu ya, Mr. Y. Nah, kalau kerjasama bisnis antara X dan Y ini berjalan, saya mempunyai data yang secara logika itu valid. Saya menyimpulkan bahwa kalau X bekerja sama dengan Y, dan saya tahu cara yang dipakai oleh X yang dirahasiakan itu, kalau dia bekerja sama dengan Y, nanti Y akan mengalami ketertipuan sebagaimana yang pernah saya alami. Nah, agar Y tadi tidak mengalami kerugian, tidak mengalami ketertipuan sebagaimana yang saya alami, saya mengungkapkan aib si X tadi kepada Y itu boleh, agar Y tidak tertipu. Tapi hanya kepada Y, bukan kepada masyarakat yang lain yang tidak terkait dengan dia akan mengalami kemungkinan kerugian itu. Kalau saya menyampaikan aib si X ini kepada Y karena saya tahu X sama Y mau bekerja sama, dan saya memperkirakan dengan validitas tertentu bahwa Y akan tertipu oleh X. Nah, saya mengungkapkan rahasia yang disimpan oleh X itu kepada Y, itu boleh. Tapi tidak boleh kepada yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi ada kaidah. Nah, kalau X itu punya keburukan yang sifatnya itu umum, misalnya mengungkap aib itu kalau tidak diungkap, maka akan terjadi kerugian yang meluas di masyarakat, di sosial. Itu kalau saya mengungkap itu, keburukan itu, agar umum itu bisa lebih terminimalisir untuk terjadinya kerugian-kerugian dari sosok yang punya aib itu, maka itu juga nanti tidak disebut sebagai riba. Contohnya apa? Keburukan Fir'aun misalnya.
Fir'aun itu punya keburukan A, B, C, D, E agar masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat ketularan Fir'auniyah ya gitu. Nah, itu tidak termasuk riba. Bahkan nanti ada bagaimana mengungkap aib orang lain itu menjadi wajib pada saat di sana ada sebuah hukum pasti. Kalau aib itu tidak dibuka, maka akan terjadi kerugian yang dalam skala masif di dalam masyarakat. Nah, jadi tidak setiap mengungkap aib itu pasti ghibah, tidak. Yang disebut ghibah yaitu apabila seseorang melakukan aib dan itu disimpan oleh pelakunya yang itu tidak terkait dengan merugikan pihak lain. Jadi kalau kemudian nanti dikaitkan dengan saksi, kalau seseorang itu harus bersaksi dan itu dalam rangka membongkar aib orang lain, apabila aib itu tidak dibongkar akan terjadi banyak ketidakbaikan, banyak mudarat, banyak akan merugikan masyarakat, misalnya masalah korupsi dan lain-lain yang sifatnya itu merugikan umum, itu bukan lagi disebut ghibah. Jadi ghibah itu adalah aib personal yang disimpan oleh orang yang punya aib itu, kemudian kita membongkarnya. Itu tidak boleh. Tapi kalau aib itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat luas, maka di situ tidak termasuk ghibah. Ya, kita harus bedakan antara ghibah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada kaitannya ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi kalau ada seorang saksi, dia mengungkapkan aib orang lain dalam kesaksiannya di dalam peradilan, itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Memang itu salah satu tugas dari saksi, yaitu menguatkan fakta-fakta yang terjadi kepada orang yang sedang di dalam perkara dakwaan, misalnya seperti itu. Jadi tidak tumpang tindih, tidak ada tumpang tindihnya di situ. Kalau begini, mungkin saya tambah dikit begini. Ghibah kepada orang lain saja itu tidak boleh. Ya, dengan catatan ghibah seperti tadi batasannya. Apalagi kalau orang itu saudara sendiri. Orang lain saja dighibah tidak boleh. Apalagi kalau dia adalah saudara sendiri. Orang lain saja tidak boleh dighibah, apalagi istrinya, apalagi itu suaminya, nggak boleh. Orang lain saja nggak boleh, apalagi istri atau suaminya. Termasuk ghibah terhadap ini tapi ini di luar apa ya namanya, di luar definisi ghibah. Karena itu sudah bukan daerah ghibah lagi, yaitu mengungkapkan aib sendiri. Ya, itu tidak boleh. Ya, mengungkapkan aib sendiri itu tidak boleh. Ya, karena kebaikan ataupun keburukan itu akan mempunyai pengaruh. Dia akan bisa menular. Kebaikan itu juga bisa menular, keburukan juga bisa menular. Tetapi karena banyak dari kita itu yang lebih menggunakan ego daripada nuraninya, sehingga hal-hal yang buruk itu lebih mudah menular ketimbang hal-hal yang benar. Tapi kedua-duanya itu mempunyai pengaruh. Nah, pada saat kita ghibah, mengungkapkan aib sendiri atau mengungkapkan aib keluarganya, mengungkapkan aib orang lain, padahal itu sebaiknya disimpan aib itu. Nah, itu akan mempunyai pengaruh yang sangat buruk, sehingga dikatakan seperti ini: orang yang menghibah
itu kemaksiatan hibahnya itu sama dengan orang yang mempunyai aib itu. Bahkan lebih. Jadi orang yang punya aib, yang dia menyimpan, kemudian kita membuka aib itu, kita lebih buruk dari dia. Karena dia punya aib, tapi hanya terbatas kepada dirinya. Sementara kalau kita membuka aib orang itu akan punya pengaruh buruk yang lebih luas. Nah, ya, itulah kira-kira. Jadi, kalau ada orang berbuat buruk, kemudian ada orang yang menyiarkan keburukan orang itu, nah, yang menyiarkan itu lebih buruk ketimbang orang yang berbuat buruk itu. Kenapa? Dampak akibatnya orang yang menyiarkan keburukan itu pengaruhnya akan lebih luas. Sementara orang yang berbuat buruk tadi dia menyimpan, tidak ingin mengungkap aibnya. Ya, itu jadi ghibah itu sesuatu yang sangat buruk bagi dirinya dan akan mempunyai pengaruh buruk bagi orang yang mendengar ghibah itu. Ya, gitu ya. Kalau mau mungkin contoh yang agak itu contohnya misalnya yang diduga, disangka tentang masalah Ariel, gitu ya. Seandainya itu Ariel berbuat yang seperti itu, ya, kemudian ada yang mengupload itu ke daerah internet, yang berbuat sama yang mengupload itu keburukannya jauh lebih besar yang mengupload daripada yang berbuat. Kecuali yang berbuat dia juga mengupload, juga menyiarkan. So, apakah yang berbuat itu tidak buruk? Oh, buruk. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan ya pasti buruk. Tapi ada yang lebih buruk lagi, yaitu yang menyiarkan keburukan itu. Karena dampaknya akan jauh lebih buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Ghibah itu ya. Jadi kalau kita tahu, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya suami, kita punya istri, dia mempunyai aib, tetapi dia menyimpan aib itu agar tidak keluar dari dirinya, sama sekali kita tidak boleh membuka. Kecuali kalau kita tidak membuka, itu akan terjadi korban-korban lain di masyarakat. Nah, itu kita pada skala tertentu bisa menjadi wajib untuk membuka itu. Dan itu bukan ghibah. Jadi ghibah itu sifatnya personal. Itu kurang lebih. Jadi itu antara lain yang saya pahami seperti itu. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang punya aib dan dia simpan, dia buruk. Iya, dia buruk. Kemudian kita menceritakan kepada orang lain, kita lebih buruk dari dia. Jadi ghibah itu ya tidak main-main ghibah. Dengan ghibah itulah penyakit keburukan menjadi menular. Ya begitulah. Saya kira begitu. Saya kembali dulu ke bos. Iya, baik. Terima kasih sih, dan Mas Boy juga terima kasih sudah. Belum tidur ya, bos? Belum, bos. Tenang aja. Oke, baik, kita coba terima penelpon lagi ya. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 30 menit di sesi ini. Oke, silakan hubungi saya di 021398350905. Masih saya buka kesempatan untuk sharing bersama si Agus Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Pak? Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Saiful di Lebak Bulus. Oke, Mas Saiful, silakan. Mas Iwo, saya ingin menanyakan masalah akidah rububiyah. Masalah? Kurang jelas, Mas bisa tolong dimatikan saja volumenya, Mas. Ya. Akidah rububiyah itu apa sih pemaknaannya? Dan akhirnya ada tentang akidah itu ada 3 katanya. Itu apa saja maksud? Tolong penjabarannya. Terima kasih. Ya, sebentar Mas Saiful. Sudah jelas ya Siwo ya?
Iya. Akidah ada 3. Apa aja itu? Apa sih? Salah satunya rububiyah, terus ada apa lagi saya kurang begitu ngerti. Ada 3 katanya. Oke. Yang saya tahu ingat saya cuma 1. Rububiyah aja ya. Tapi ada 3. Ya, baik. Itu saja Mas Saiful? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Siwo bisa terdengar jelas semua ya? Oke. Bisa. Ya, monggo Siwo. Mas Saiful di Lebak Bulus. Beliau menanyakan tentang akidah rububiyah. Ya, saya akan cerita dulu begini. Saya punya pemahaman dari proses pelajaran-pelajaran, khususnya pelajaran yang dari agama Islam, bahwa ajaran Islam itu secara global itu dibagi menjadi 2, yaitu yang disebut dengan usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin itu kaitannya tentang akidah, furu'uddin kaitannya dengan syariah. Ya, itu jadi global dari pelajaran-pelajaran, globalitas dari apa ya namanya ya, pelajaran Islam paling tidak itu sebatas dengan apa yang saya pahami ya hingga saat ini, bahwa Islam itu ada di dalamnya 2 bab, 2 kategori besar, yaitu akidah dan syariah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Jadi di sana ada sistem keyakinan. Kita diajari bagaimana hal-hal yang terkait dengan keyakinan. Kalau syariah atau furu'uddin itu di sana dibahas tentang sistem hukum yang terkait dengan ketaatan. Akidah itu tentang keyakinan. Kalau syariah itu kaitannya dengan ketaatan, karena isinya syariah itu perintah dan larangan. Itu ada pembagian 2 besar, akidah, syariah. Pada saat syariah itu dilaksanakan di atas pondasi akidah, itu saya memahaminya itu yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu penyatuan antara akidah dengan syariah, itu akhlak. Syariah saja tanpa akidah bukan akhlak, akidah saja tanpa syariah juga bukan akhlak. Akhlak adalah kesatuan dari akidah dan syariah, gitu. Kita nanti akan ke pertanyaan, karena yang dipertanyakan apakah akidah rububiyah itu. Nah, akidah itu hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita harus memanage keyakinan kita. Itu dibahas di dalam akidah. Jadi akidah itu ngurusi hal-hal tentang keyakinan. Nah, apa saja bab besar di dalam akidah. Bab terbesar dalam akidah itu adalah tauhid, yaitu bagaimana kita berkeyakinan tentang Tuhan. Nanti ada tentang Rasul, nanti ada lagi tentang hari akhir misalnya gitu. Ya. Jadi akidah itu secara global besarnya. Kalau tadi Islam itu ada akidah dan syariah. Akidah sistem keyakinan, syariah sistem hukum. Ya, di dalam syariah itu dibagi 3 besar, yaitu akidah tentang ketuhanan, akidah tentang kerasulan, dan akidah tentang hari akhir. Nah, itu 3 besar yang saya pahami itu disepakati oleh seluruh mazhab di dalam Islam.
Meskipun nanti ada yang mengembangkan lagi, ada akidah tentang Tuhan, ya, yang sering disebut dengan tauhid. Kemudian nanti ada akidah terkait dengan kerasulan. Ada yang memasukkan al-adl ilahi, ya, karena seluruh sentral dari sifat-sifat Allah itu ada pada al-adl, sehingga khusus pembahasan al-adl, keadilan Allah itu khusus masuk sebagai subbab akidah tertentu, misalnya begitu. Kemudian juga ada yang memasukkan misalnya masalah qada wal qadar, itu masuk di dalam subbab tentang akidah ini. Tetapi kalau secara global, yang semua sepanjang yang saya komparasi dan saya pelajari, itu 3 hal itu ada dalam seluruh pelajaran akidah dari mazhab-mazhab sepanjang sekian mazhab yang sempat saya pelajari. Kesamaannya adalah masalah akidah itu mempunyai 3 agenda besar: keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap kerasulan, dan keyakinan terhadap hari akhir. Ya, akidah terkait dengan ketuhanan, akidah terkait dengan sistem kewakilan Tuhan, dan akidah tentang hari kemudian, hari akhir. Akidah itu membahas tentang keyakinan, ya. Nah, di dalam keyakinan terhadap Tuhan, nanti ada juga bab-babnya. Bab pertama adalah bagaimana kita mempunyai keyakinan terhadap adanya Tuhan, disebut dengan tauhid zat. Nanti ada bab lain yang disebut dengan akidah terhadap keyakinan terhadap keesaan Tuhan. Nah, di dalam masalah membahas tentang keesaan Tuhan itu, esa dalam apa? Gitu. Esa dalam apa? Allah ada, Tuhan ada. Adanya seperti apa? Adanya dia esa, satu-satunya, tidak ada selainnya, tidak berunsur, tidak berbagian, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Nah, itu kebagaimanaan Tuhan itu masuk pada pembahasan keesaan Tuhan. Esa dalam apa? Nah, itu nanti dibagi-bagi. Ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, misalnya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid fi'liyah, misalnya gitu. Jadi maksud saya istilah akidah rububiyah itu mungkin yang dimaksudkan adalah akidah dalam masalah ketuhanan dan terkait dengan tauhid rububiyah, mungkin begitu maksudnya. Kalau istilah akidah rububiyah itu sepanjang saya belajar akidah belum pernah saya temukan istilah akidah rububiyah itu. Ya. Tapi kalau tauhid rububiyah, ya. Nanti ada tauhid uluhiyah, ya. Tapi kalau akidah rububiyah, ya saya baru dengar sekarang. Mungkin maksudnya Mas Saiful itu tauhid rububiyah, bukan akidah rububiyah. Kalau disebut akidah rububiyah, di sini ada yang meloncat, gitu ya. Akidah tentang ketuhanan, kemudian dalam ketuhanan itu dibahas uluhiyahnya, rububiyahnya, gitu. Mungkin begitu maksudnya. Ya. Nah, apakah kemudian tauhid rububiyah itu kalau kita sering mengatakan ya Rabbi, ya di sana ada kata Rabb. Rububiyah itu akar katanya adalah Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu pemelihara, atau bisa pengelola. Nah, atau pemanage. Rabb itu adalah
objek yang memanage sesuatu, atau kalau bukan objek, subjek yang memanage sesuatu, itu disebut Rabb. Nah, di dalam Rabb itu ada masuk makna-makna memimpin, mendidik, mengatur, ya. Nah, itu mengelola itu ada unsur-unsurnya di dalamnya, ada pendidikan, pengaturan, dan seterusnya. Jadi kalau tauhid tentang rububiyah itu mengajarkan bahwa dialah Tuhan, Allah, satu-satunya pemimpin, misalnya. Di dalam tauhid rububiyah itu terkandung makna bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengatur. Ya. Juga di dalam tauhid rububiyah terkandung makna Tuhan adalah satu-satunya pusat pemerintahan yang memberi perintah. Maksudnya pemerintahan itu yang memberi perintah. Itu nanti kalau dikembangkan bisa menjadi politik spiritual. Politik spiritual itu di sana mengenal aturan sistem antara pemimpin dan anggota, antara imam dan makmum. Nah, itu nanti menjadi turunan dari tauhid rububiyah. Bagaimana tauhid rububiyah dalam bentuk praktis sosial masyarakat itu ada. Lebih jauh itu dibahas di dalam fikih siasah yang terkait dengan bagaimana sistem politik Islam, misalnya begitu. Siasah al-Islamiyah. Nah, itu terkait dengan rububiyah ilahiyah, terkait dengan tauhid rububiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah itu secara global mengajarkan dan mengajak kepada sistem keyakinan kita bagaimana agar kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya Rabb, tidak ada selain Dia. Dia esa di dalam rububiyahnya, Dia esa di dalam pengelolaan terhadap semua makhluknya, Dia esa di dalam kepemimpinan seluruh makhluknya, Dia esa, satu-satunya Dia, tidak ada selain Dia yang menjadi sebagai pengelola seluruh makhluknya. Ya, itulah. Jadi kalau kita hidup di keluarga, suami itu adalah berfungsi sebagai pemimpin, tetapi kepemimpinannya itu harus dia di posisi di bawah kepemimpinan Tuhan, sehingga pemimpin itu kalau menyalahi Tuhan harus tidak diikuti. Itu pemimpin dalam keluarga. Nanti mungkin ada pemimpin dalam organisasi. Posisi kepemimpinannya harus kita dudukkan di bawah jalur kepemimpinan Tuhan. Karena Tuhan esa di dalam rububiyah, antara lain adalah esa di dalam pengelolaan, pendidikan, dan kepemimpinan terhadap semua makhluknya. Jadi semua yang kita sebut pemimpin di dalam bahasa sosial ini, semua harus kita posisikan dia di bawah sistem kepemimpinan Tuhan. Sehingga kalau ada pemimpin, siapapun pemimpinnya, orang tua itu pemimpinnya anak-anak, tapi kalau dia menyalahi Tuhan, maka dia tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Siapapun pemimpinnya yang dia menyalahi jalur kepemimpinan Tuhan, dia menyalahi aturan Tuhan, dia tidak boleh ditaati. Karena Tuhan mempunyai keesaan kepemimpinan, keesaan rububiyah, tauhid rububiyah. Ya, gitu loh misalnya. Misalnya lagi di dalam masalah rububiyah itu mengandung makna kepengaturan. Pengelola kan pasti mengatur, gitu ya. Rabb itu mengelola. Seorang pengelola misalnya pasti terkait dengan dia mengatur. Nah, bagaimana kita membentuk
sebuah keyakinan bahwa di dalam tauhid rububiyah bahwa Allah adalah esa di dalam sistem kepengaturan, maka semua aturan yang kita pakai, kita bikin, misalnya hukum positif, itu juga harus merujuk kepada sistem aturan Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya pengatur, esa di dalam kepengaturannya. Nah, jadi termasuk dalam sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Esa dalam apa? Esa dalam sistem kepengaturannya. Nah, mestinya kalau kita mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, kita harus memasukkan wahyu-wahyu itu sebagai referensi pada saat DPR ingin membuat undang-undang. Ya. Ini yang tidak nyambung di sistem pemerintahan modern. Jadi bagaimana DPR membuat undang-undang? Dia merujuk kepada kasus masyarakat. Oh, kalau ada kasus begini maka perlu undang-undang seperti ini, gitu ya. Tetapi kalau kita menganut asas tauhid, asas ketuhanan yang Maha Esa, itu hukum-hukum universal wahyu itu harus dijadikan rujukan. Nah, kita merujuknya malah ke Belanda, ke aturan-aturan Belanda, KUHP itu masih peninggalan Belanda. Kita sering merujuk undang-undang kemana-mana. Tapi kalau kita ingin memasukkan, ayo, ini wahyu universal yang diyakini oleh sebagian agama kita, masukkan sebagai referensi di dalam membuat undang-undang. Ada wahyu dari agama yang lain yang itu mempunyai nilai kebenaran yang sifatnya universal, ya, bukan yang kebenaran kebenaran komunitas, bukan, kebenaran yang sifatnya universal. Dan setiap ajaran agama pada agama masing-masing itu selalu di sana ada kok kebenaran universal berdasarkan kitab sucinya masing-masing yang dipakai, yang diakui, itu selalu di sana ada bentuk kebenaran universal. Nah, bagaimana kalau kitab suci, misalnya di masyarakat negara kita ada 5 agama, misalnya saja ya, ada 5 agama, masing-masing punya kitab suci. Ya kitab suci itu ditaruh di sana, di perpustakaan DPR yang akan membuat undang-undang, dan ini dijadikan sebagai salah satu rujukan, salah satu referensi, karena ini adalah kebenaran-kebenaran universal yang berdasarkan wahyu Tuhan. Dan Tuhan itu maha pengatur. Aturannya perlu kita rujuk dalam membuat aturan-aturan positif, undang-undang positif, aturan kemasyarakatan dan sebagainya, yang itu lazim dibuat di DPR sana. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, meskipun kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi itu tidak terjadi. Terus apa makna sila ketuhanan yang Maha Esa itu, sementara sistem hukumnya kita merujuk tidak kepada Tuhan? Kita lebih mengandalkan eksploitasi kemampuan kita sendiri. Oh, ada kasus di masyarakat begini, ya kita bikinkan undang-undangnya agar tidak begitu lagi. Nah, begitu kan? Sayangnya mungkin karena faktor banyak ya, faktor sejarah, faktor perkembangan. Kita kalau mau memasukkan unsur agama ke situ, wah itu sudah ada fobi. Memang kita mau mendirikan negara agama, misalnya seperti itu. Sudah fobi dengan agama. Wah nanti bagaimana nanti? Ini kan negara kita kan negara Pancasila, bukan negara agama. Ya iya, negara Pancasila itu punya ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya sistem hukumnya juga merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi enggak. Kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi semua masalah hukum kita bikin sendiri. Kita merujuk kepada rujukan-rujukan yang sifatnya di luar ketuhanan yang Maha Esa, misalnya seperti itu. Jadi nggak nyambung ini antara ketuhanan yang Maha Esa dengan praktek pembuatan undang-undang positif di masyarakat negeri kita ini, nggak nyambung. Terus ketuhanan yang Maha Esa itu untuk apa? Misalnya seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke Mas Saiful
kayaknya sih yang lebih sepanjang yang saya tahu, yang lebih tepat itu adalah tauhid rububiyah, bukan akidah rububiyah, gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi dikaitkan akidah itu ada 3, apa saja? Nah, ya tadi akidah tentang Tuhan, akidah tentang wakil Tuhan, akidah tentang hari akhir. 3 ini merupakan bab besar yang kita punya keyakinan harus benar tentang terkait dengan 3 hal itu: ketuhanan, kerasulan, dan hari akhir. Itu yang di semua mazhab Islam sepanjang yang saya pelajari itu sama. Nah, nanti ada mazhab tertentu yang menambah al-adl ilahi, ada yang menambah qada wal qadar, ada yang menambah kitab-kitab suci misalnya gitu ya. Ya itu masing-masing mazhab bisa berbeda detailnya, tetapi yang besarnya bahwa akidah itu ada 3 besar: ketuhanan, kerasulan, dan hari akhir. Tauhid, nubuwah, dan al-ma'ad. Hari akhir itu sering disebut al-ma'ad. Ya begitu kira-kira Mas Saiful, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali ke bos oke apa bos biasa. Bos oke gini disambung jadi bos sok apa? Bosok. Mantap. Iya, oke. Kita coba terima telepon terakhir sih, Bo ya. Ya. Silakan di 021398350905. Kita punya waktu sekitar 10 menit di sesi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Sama Abias. Abias, ya, dipersingkat pertanyaannya Mas Abias ya. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum Jiwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak bersua sih. Ya? Lama gak bersua. Iya. Iya. Ketemu juga belum. Baik, Siwo mau sharingkan ini Jiwo. Ya. Tentang saya pernah dengar bahwa jihad itu terbagi menjadi ya ada 2 gitu. Apa bisa bilang? Jihad itu ada kategorinya ada 2. Jihad. Iya, jihad. Oh, iya. Ya, pertama jihad secara pilah, kedua jihad secara fisabilillah. Filah dan fisabilillah. Nah, kedua kategori jihad itu kalau dihubungkan dengan jihadul nafs, jihad terhadap jihadul akbar, jihadul nafs, jihad besar, jihad terhadap diri sendiri, itu masuk ke kategori yang mana, filah atau fisabilillah, atau jihadul akbar, jihadul nafsi itu berdiri sendiri gitu. Terima kasih. Mas Abias bisa membedakan secara global antara filah dan fisabilillah. Iya. Yang Mas Abias pahami mungkin saya perlu tahu dikit. Secara garis besar, apa titik beda antara filah dan fisabilillah? Filah itu ya? Ya, lanjut. Ya, filah itu secara garis besar mempunyai pengertian bahwa jihad terhadap diri sendiri dan tidak keluar gitu sih yang saya dengar seperti itu. Yang kedua jihad filah itu cara diri sendiri dan keluar gitu. Nah, saya minta pendapat Jiwo gitu. Apa itu masuk ke dalam jihadul akbar atau jihadul akbar atau jihadul nafs itu berdiri sendiri, nggak masuk ke kategori itu. Terima kasih Jiwo. Maaf ya. Monggo. Ya, assalamualaikum. Kami. Ya, Siwo kita punya waktu sekitar 8 menit Siwo, monggo. Halo? Ya, halo Siwo, silakan. Gimana? Iya, punya waktu sekitar 8 menit di sesi ini, silakan. Ya, cuma 8 menit lah. Berapa? Atau kita pending untuk pertanyaan berikutnya, untuk sesi berikutnya kita jawabnya. Ya, kita coba ya. Oke, boleh. Nanti kalau lebih dari 8 menit, ya kena penalti lah. Ya Mas Abias, terima kasih. Jihad itu kalau bahasa kita itu serius. Oh, nanti jadi tidak sakral ya kalau jihad di mana kan serius. Jihad itu bersungguh-sungguh
Itu makna jihad. Bersungguh-sungguh itu jihad. Tadi dikatakan oleh Mas Abias, menurut pemahaman beliau mungkin sepanjang yang bisa saya tangkap bahwa jihad itu dibagi dua, fillah dan fisabilillah. Wah, saya malah ya belum ngerti kalau jihad dibagi dua begitu ya. Apa kemudian esensi perbedaannya? Fillah, fisabilillah, itu Mas. Ya, tapi dari penjelasan setelah saya tanyakan tadi, menurut yang beliau pahami, yang saya tangkap, kalau jihad fillah itu jihad ke dalam diri, kalau jihad fisabilillah terkait dengan yang keluar diri. Itu menurut saya kalau pemahamannya seperti itu kan malah membingungkan tuh Mas. Jihad itu ya ke dalam ya keluar, ya apapun lah namanya, yang penting kan pemahamannya gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, jihadul akbar atau jihadul nafs itu masuk yang mana? Kalau tadi saya menanyakan kepada Mas Abias, coba diberi sedikit apa titik beda antara fillah dan fisabilillah. Kalau kemudian pemahamannya bahwa jihad yang fillah itu terkait jihad ke dalam diri, ya berarti kan jelas kok jihadul nafs, jihadul akbar itu kan masuk ke dalam diri kita kan. Berarti masuk ke jihad yang fillah menurut istilah yang diungkapkan Mas Abias. Tapi saya tidak menggunakan terminologi yang seperti itu di dalam memahami jihad. Ya, saya memahami jihad adalah sebuah ikhtiar, upaya yang bersungguh-sungguh Halo, Siwo. Itu semuanya bermakna jihad. Jihad. Jadi semua peribadatan itu mempunyai nilai jihad. Itu yang saya pahami dari bentuk kaidah umumnya. Jadi semua yang maha tinggi, Tuhan, itu semua adalah jihad. Ya. Tapi bisa kalau kita membedakan, ada jihad besar dan jihad kecil misalnya. Ada jihad primer, jihad sekunder. Nah, yang sering dikategorikan jihad yang primer, jihad yang besar, itu adalah jihad bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah terkait dengan sistem batiniah kita. Nah, itu nanti dikenal dengan jihadul akbar atau dikenal dengan jihadul nafas, yaitu bagaimana kita berupaya bersungguh-sungguh agar nafas kita ini kita tundukkan di bawah supremasi Tuhan, di bawah supremasi Allah, di bawah supremasi termasuk supremasi uluhiyah, supremasi rububiyah tadi yang kita bahas itu. Itu adalah jihad primer, jihad besar. Di luar itu jihad kecil, jihad sekunder. Ya. Untuk jihad primer itu semua manusia wajib melakukannya, karena itu adalah pangkal keberhasilan seseorang, itu ada di situ. Kalau di dalam jihad ke dalam, jihadul akbar, jihadul nafas, jihad dalam menata tujuan, menata niat. Kalau itu gagal, maka apapun aktivitas kita keluar akan cenderung gagal. Sehingga jihadul nafas itu sering disebut dengan jihadul akbar, jihad yang besar. Karena ini sangat menentukan kita akan berhasil atau tidak di dalam kita bergaul keluar, dalam kita beribadah sosial. Itu sangat ditentukan. Begitu jihadul akbar gagal, jihad yang lain akan cenderung gagal.